Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya saya memakai seragam. Saya seorang ASN pemerintahan. Nama saya Dadang. Nama lengkap saya Indahpaskan Nur. Saya PNS Pemkot Batu golongan 3 boleh dicatat. Dan saya mengetahui persis apa yang terjadi di dalam stadion. Mungkin bukan hanya saya, mas-mas saya, nawak-nawak yang ada di sana, boleh nanti pasca konferensi pers ini boleh bertanya satu-satu. Insya Allah jawabannya sama. Dan ini awal yang baik. Karena kalau kita menunggu H+5 bahkan H+7, maka fakta yang ada akan semakin liar dan semakin dibelokkan. Pertama, di menit 90+3 saya sudah mencoba untuk keluar, tapi di situ saya mencoba keluar dari pintu 12. Di tangga itu sudah penuh, sehingga saya memutuskan balik ke arah tribun. Saya bersama teman saya Aremania Lampung, jauh-jauh dari Lampung. Dia kesini hanya ingin nonton Arema. Dia Aremania Lampung. Tapi apa yang terjadi? Yang ditonton adalah film horor. Setelah peluit selesai, wasit menitipkan peluit 3 kali. 2 teman kita dari sektor timur turun. Ingat ya, turun tidak untuk menyerang pemain Persebaya, tapi waktu Pak Nawak-Nawak turun ke lapangan, itu pemain Persebaya sudah masuk. Kalau ada lemparan botol aqua, tidak ada batu, itu juga perlu dipot dan garis bawahi. Dan tidak ada yang mengenai pemain Persebaya satupun, karena mereka sudah ditutupi dengan tameng. Nawak-nawak turun seperti yang dikatakan oleh teman-teman kontras, data yang ada benar adanya, hanya menyalami dan memberikan support, mencaci pemain Arema, tidak untuk melukai, tidak untuk menyerang ataupun menyerang aparat-aparat, tidak. Setelah itu kedua nawak kita itu diamankan oleh steward, disuruh naik kembali, dan ketika naik kembali mungkin dikira teman-teman itu adalah gegeran. Jadi dari tribun utara, tribun selatan spontan turun, dikira gegeran, padahal sama steward itu mungkin suruh naik kembali. Dan itu tidak ada perlawanan sama sekali pada steward, nurut pada. Ketika turun, mereka sudah berulah, yang membawa pentungan, yang membawa tameng dan membawa senjata, membubarkan kami. Sudah, saya pikir Aremania dari dulu sudah cerdas. Cukup K9 itu, anjing-anjing dilepaskan bundaan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menembakkan gas air mata. Pertama bom asap, semacam bom aja, karena baunya belum begitu menyengat. Dan ketika teman-teman lari ke lapangan, ke tengah lapangan, itu bukan untuk menyerang petugas, menyelamatkan diri. Dan setelah itu tembakan pertama gas air mata ke arah tubuh. Semakin brutal, teman-teman banyak yang meloncat. Tahu sendiri, pagar di tribun berdiri tingginya seberapa. Mereka berani meloncat sampai bawah dan lari ke tengah lapangan hanya untuk menyelamatkan diri, Pak, bukan untuk menyerang petugas. Tembakan kedua ke arah tubuh juga. Sampai tembakan ketiga. Tembakan kedua sampai ketiga ini dekat jaraknya. Kenapa saya bisa selamat? Saya berkurap, saya tutupi dengan kaos saya, termasuk teman saya yang dari Lampung. Tadinya panik, saya tarik, tutupan raimu ambek mobilmu. Dan itu saya baru pertama ini bau gas air mata yang sangat tajam dan berikulit. Kenapa saya melindungi diri seperti itu? Itu ilmu saya ketika saya menjadi demonstran dulu.
Jadi gas air mata bagi saya pribadi itu sudah menjadi hal yang biasa, apalagi waktu bersih. Gas air mata, asap gas air mata tidak seperti asap gas air mata ketika pertandingan melawan Persib. Tidak, beda jauh, beda jauh. Kalau menurut saya pribadi, saya membaca literatur, kayaknya gas air mata itu yang dikeluarkan dan ditembakkan ke kami bukan gas air mata menghalau massa, tapi gas air mata untuk perang. Kayaknya, karena di kulit saya perih, perih banget. Saya nggak biasa kalau saya tutup sudah nggak bau, sudah nggak apa-apa, tapi ketika itu masih menengah, masih sesak, sampai sekarang pun masih sesak. Setelahnya agak reda, tembakan ketiga, asap agak tebal, agak tipis, saya bisa keluar, nggak melanggar pagar lagi. Saya mencari pintu di sebelah VIP di kapal 14 itu buka sedikit. Begitu saya keluar, ya Allah, teman-teman saya sudah banyak yang terluka. Saya menemukan trafik korban. Kebetulan itu teman saya biasa guyonan, biasa ngopi di Pervasut. Saudara almarhum sudah tidak. Saya menemukan teman saya biasa, sudah MD, meninggal dunia. Saya lari lagi karena tribun untuk membantu teman-teman yang masih berdesak-desakan. Padahal saat itu saya sudah bisa keluar, sudah lama itu. Hanya satu pintu. Mereka mau bebek-bebek keluar, ada yang berdarah bujur. Saya gendong teman-teman saya dari Lampung. Saya gendong di sini. Mulai sakaratul maut sampai meninggal. Ada yang tangis. Akhirnya saya letakkan jenazah itu dan saya tinggalkan ke teman saya Donald. Saya lari mencari bantuan polisi. Dan di situ polisi ada yang membantu. Mungkin karena amarah dari teman-teman Aremania, polisi yang membantu itu dipukuli dikejar sampai ke parkiran. Tapi kayaknya lolos. Setelah dipukuli mereka polisi itu lari. Kayaknya lolos, berdarah tapi lari. Dan tidak ada satupun aparat yang membantu kami. Tidak ada satupun aparat yang membantu kami. Setelah itu saya minta tolong teman-teman yang ada di situ untuk mengangkat jenazah ke dalam area VIP. Baik di daerah VIP saya pikir jenazah itu kan hanya 4. Saya pikir hanya 4. Ternyata di situ sudah ada 3, 1 polisi, 2 jenazah perempuan. Saya pikir hanya 7. Baru saya keliling lagi di daerah Ujung Jati, di musola VIP, jenazah tak tinggal. Dan apa yang dilakukan oleh kepolisian, saya kira saya sepakat itu sangat berlebihan, Sudahlah cukup. Aremania supporter yang ngerti, Aremania supporter yang cerdas. Cukup dibilangnya sudah cukup. Gak perlu dengan kekerasan tembakan gas air mata. Gak perlu digarisbawahi juga yang sangat saya sayangkan kondisi stadion Kanjuruhan. Kenapa tidak berbenar ketika pertandingan melawan Persib, peristiwa Persib dulu yang hanya 1 korban meninggal dunia itu pun di rumah sakit, anak kepuh. Kenapa tidak membuat tempat evakuasi, jalur evakuasi, kenapa nggak ada? Yang kedua, kenapa pintu itu ditutup? Apakah memang sudah ada rencana untuk pembunuhan massal? Ada rencana? Berikutnya, saya minta kepada PSSI, PT Liga Indonesia Baru, kami juga sudah mempunyai bukti. Dari pihak Pangpol juga sudah melayangkan surat permohonan untuk perubahan jam tayang. Jawaban PT LIB, jam pertandingan tetap jam 20.00. Padahal itu pertandingan sangat rawan sekali. Mungkin saya mungkin kesaksiannya itu, saya udah nggak bisa ngomong lagi, Mas. Saya udah nggak bisa ngomong lagi. Yang jelas saya